Renungan Pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 26 Agustus 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penyempurna iman kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi penggugah dan pembaharuan bagi masing-masing kami. Beserta kami ya Bapa, sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Merlin Mamentu. Silahkan Ibu Merlin. Terima kasih. Judul bacaan renungan pagi kita pada saat ini adalah Kita harus memikul salib kita tiap hari. Ayat tema terdapat dalam Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Hanya kuasa salib saja yang dapat memisahkan manusia dari persekutuan dosa yang kuat. Yesus memberikan dirinya untuk menyelamatkan orang berdosa. Mereka yang dosanya diampuni, yang mengasihi Yesus, akan disatukan dengan Dia. Mereka akan memikul kuk Kristus. Kuk ini tidak menghambat mereka, tidak pula membuat hidup peribadatan yang tak memuaskan. Tidak, kuk Kristus adalah sangat bermakna, dan bahwa hidup Kristiani menjadi satu kesukaan dan kesenangan. Umat Kristen harus bersukacita merenungkan apa yang Tuhan telah lakukan dengan menyerahkan putra tunggalnya mati bagi dunia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mereka yang berdiri di bawah panji yang berlumuran darah Raja Immanuel adalah prajurit yang setia dalam pasukan Kristus. Mereka harus selalu setia dan jujur. Banyak pemuda yang mau menjadi relawan berdiri dengan Yesus, Pangeran kehidupan. Tetapi, jika mereka mau terus berdiri bersama Dia, mereka harus selalu memandang kepada Yesus, menerima perintah-perintah dari kapten itu. Mustahillah mereka dapat menjadi prajurit Kristus jika mereka masih terlibat dalam persekutuan setan dan mendukung pihaknya, karena dengan demikian mereka menjadi musuh Kristus. Mereka akan mengkhianati kepercayaan yang suci. Mereka akan membentuk mata rantai antara setan dan prajurit-prajurit sejati, sehingga melalui agen-agen hidup ini, musuh selalu bekerja untuk mencuri hati prajurit Kristus. Salib harus dipikul dan ditanggung tanpa persungutan atau keluhan. Dalam tindakan mengangkatnya, engkau akan menemukan bahwa itu mengangkatmu juga. Engkau akan menemukannya hidup dengan kemurahan, belas kasihan, dan kasih yang penuh simpati. Melalui memikul salib, pengalamanmu bisa sedemikian rupa sehingga engkau dapat berkata, "Aku tahu bahwa penebusku hidup, dan karena Dia hidup, aku akan hidup juga." Betapa hebatnya jaminan ini. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Ibu Merlin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Apakah makna dari memikul salib itu? Roh Nubuat menolong kita, dan dikatakan dalam Testimonies for the Church volume 4 halaman 627 paragraf pertama yang berbunyi, memikul salib Kristus berarti mengendalikan nafsu dosa kita, mempraktekkan kesopanan Kristen bahkan ketika tidak nyaman untuk melakukannya, untuk melihat kebutuhan orang yang kekurangan dan tertekan, serta menyangkal diri kita sendiri untuk meringankan mereka, dan untuk membuka hati kita dan pintu kita ke anak yatim piatu, meskipun untuk melakukan ini mungkin membebani kita dengan kemampuan dan kesabaran kita. Anak-anak seperti itu adalah anggota keluarga Allah yang lebih muda dan harus menerima kasih dan perhatian.
dan dibesarkan dalam pengasuhan dan nasihat Tuhan. Ini adalah salib yang jika diangkat dan dipikul dengan sukacita bagi Kristus, akan membuktikan sebuah mahkota kemuliaan dalam kerajaan Allah. Inilah makna memikul salib, dan dikatakan dipikul setiap hari. Dari penjelasan ini, aroma penyangkalan diri sangat terasa. Karenanya saat dikatakan pikul setiap hari, maka itu juga bermakna sangkal diri setiap hari. Gantinya menyenangkan diri sendiri, kita gunakan hidup kita untuk menyenangkan dan atau menjadi berkat bagi sesama. Sebab demikianlah hidup Yesus di dunia ini. Penting sekali kita memahami memikul salib Yesus ini. Sebab renungan hari ini berkata, kita harus memikul salib kita setiap hari. Kita perlu hati-hati dengan istilah salib kita. Kenapa? Masih dalam buku yang sama, Roh Nubuat menjelaskan, Testimonies for the Church, volume 4, halaman 626, paragraf 2, yang menyatakan, Kristus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Kita tidak boleh membuat salib untuk diri kita sendiri dengan mengenakan kain kabung, dengan menjepit tubuh kita, atau dengan menolak makanan yang sehat dan bergizi bagi diri kita sendiri. Kita tidak boleh mengurung diri di biara-biara, jauh dari dunia, dan tidak berbuat baik kepada sesama kita, berpikir ini adalah salib Kristus. Kita juga tidak diharuskan untuk memamerkan kesehatan dan kehidupan secara tidak perlu, atau pergi berkabung ke atas bukit kehidupan Kristen, merasa berdosa untuk bergembira, puas, bahagia, dan bersukacita. Ini semua adalah salib buatan sendiri, tapi bukan salib Kristus. Saat dikatakan memikul salib, bukanlah salib yang kita buat yang kita pikul. Salib yang kita buat itu sama dengan pembenaran diri sendiri. Tapi kita harus memikul salib Yesus, yaitu menyangkal diri. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam The Faith I Live By, halaman 306 paragraf 3, yang berbunyi, mereka tidak memikul salib dengan penyangkalan diri dan pengorbanan diri yang benar. Jadi, penting untuk memiliki penyangkalan diri agar kita dapat memikul salib. Sebab kita tidak dapat memikul salib tanpa penyangkalan diri. Harus ada penyangkalan diri dulu, baru pikul salib. Itu sebabnya ayat inti renungan hari ini berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari. Jadi langkah pertama adalah sangkal diri dulu, baru pikul salib. Sekarang pertanyaannya, apakah kita bisa menyangkal diri kita sendiri? Oh, tentu tidak. Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church, volume 4, halaman 473, paragraf 3, yang menyatakan, dalam semua penyangkalan diri yang dituntut dari kita dalam pekerjaan ini, di tengah semua hal yang tidak menyenangkan yang terjadi, kita harus mempertimbangkan bahwa kita memikul kuk dengan Kristus, mengambil bagian dalam roh kebaikan, kesabaran, dan penyangkalan dirinya. Untuk kita dapat menghidupkan penyangkalan diri, kita harus mengambil bagian dalam roh kebaikan, roh kesabaran, dan roh penyangkalan diri Yesus. Perhatikan dalam kutipan ini, penyangkalan diri berhubungan dengan memikul kuk dengan Yesus. Sebab dengan memikul kuk dengan Yesus, kita turut mengambil bagian dalam roh kebaikan, kesabaran, dan penyangkalan diri Yesus. Itu sebabnya Roh Nubuat menjelaskan makna dari memikul kuk berikut ini. Menjadi putra dan putri Allah, halaman 72, paragraf pertama, menyatakan, kita harus memikul kuk Kristus agar kita dapat ditempatkan dalam kesatuan penuh dengan Dia. Jadi, jika kita mau memikul kuk Yesus, maka kita ditempatkan dalam kesatuan yang penuh dengan Yesus. Bagaimana caranya bersatu penuh dengan Yesus atau memikul kuk Yesus ini? Kita baca dalam Reflecting Christ, halaman 200, paragraf 5, yang berbunyi, kesatuan penuh dengan Kristus dan dengan satu sama lain mutlak diperlukan untuk kesempurnaan orang percaya. Kehadiran Kristus oleh iman di dalam hati orang percaya adalah kuasa mereka, hidup mereka. Itu membawa persatuan dengan Allah. Engkau di dalam aku.
persatuan dengan Allah melalui Kristus membuat gereja menjadi sempurna. Persatuan penuh dengan Yesus itu adalah dengan menerima Yesus hadir dalam hati kita oleh iman. Lihat kalimat yang diwarnai kuning. Kalimat tersebut bersumber dari Efesus 3 ayat 17 yang berkata, "Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih." Bagaimana caranya Kristus diam dalam hati kita? Paulus yang sama menuliskan dalam Galatia 4 ayat 6 yang berkata, "Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, ya Bapa." Yesus tinggal dalam hati kita melalui kehadiran rohnya, yaitu roh Kristus. Roh Kristuslah yang Allah suruh ke dalam hati kita. Jadi, mau bersatu penuh dengan Yesus, terimalah rohnya dalam hati kita oleh iman. Dan jangan lupa, roh Kristus itu adalah roh yang kudus. Ingat kembali kutipan berikut ini dalam suratnya nomor 11A tahun 1894 paragraf 23 yang berkata, "Roh Kudus adalah roh Kristus yang dikirim kepada semua orang untuk memberi mereka kecukupan sehingga melalui kasih karunia-Nya kita dapat menjadi penuh di dalam Dia." Saudaraku dalam Tuhan, dengan jelas roh nubuat menyatakan bahwa Roh Kudus itu adalah rohnya Kristus. Roh Kristus inilah yang dikirim sejak hari Pentakosta, agar kita menjadi penuh di dalam Yesus. Baca juga Kolose 2 ayat 10. Nah, mengapa hal ini penting kita ingat kembali? Sebab roh nubuat berkata dalam Testimonies on Sabbath School Work halaman 57 paragraf 2 yang berbunyi, "Berdoalah agar Roh Kudus dapat datang ke dalam hati Anda dan kemudian Anda akan memikul kuk Kristus dan menanggung bebannya dan bertumbuh menjadi kesatuan yang penuh dengan Yesus." Paulus menuliskan bahwa Roh Kristus yang Allah Bapa suruh ke dalam hati kita. Roh nubuat menyatakan bahwa Roh Kudus dapat masuk ke dalam hati kita. Dan Roh nubuat sudah menyatakan bahwa Roh Kudus itu adalah Roh Kristus. Jadi jelas, Roh Kudus yang masuk ke dalam hati kita adalah Roh Kristus. Dan bila kita menerima Roh Kristus dalam hati kita, maka itulah wujud kita memikul kuk Kristus. Dan bila kita sudah memikul kuk Yesus, itu sama dengan bersatu penuh dengan Yesus. Maka kita turut mengambil bagian dalam roh penyangkalan dirinya, lalu kemudian itulah yang mampukan kita memikul salib Kristus setiap hari. Mari kita ulangi dalam bentuk bagan. Berikut ini. Dari semua penjelasan yang kita sudah terima, kita dapat memahami bahwa oleh iman, Yesus tinggal dalam hati kita. Dan Yesus tinggal dalam hati kita oleh kehadiran rohnya, yaitu roh Kristus. Sehingga dengan menerima roh Kristus dalam hati kita, itu adalah wujud memikul kuk Kristus. Dan memikul kuk Kristus sama dengan bersatu penuh dengan Yesus. Serta bila bersatu penuh dengan Yesus, yaitu mengambil bagian dalam penyangkalan dirinya, itulah yang memampukan kita untuk memikul salib setiap hari. Inilah urut-urutannya yang perlu kita pahami. Maka artinya, agar kita dapat memikul salib Kristus setiap hari adalah dengan menerima Yesus dalam hati kita, yaitu melalui kehadiran rohnya, roh Kristus. Itu sebabnya Yesus yang masuk dalam hati kita, saudaraku dalam Tuhan. Roh nubuat menyatakan dalam The Review and Herald Oktober 23 tahun 1900 paragraf 14 yang menyatakan, "Kita harus selalu bertumbuh menjadi pria dan wanita yang seutuhnya di dalam Kristus Yesus sampai kita sempurna di dalam Dia. Kristus akan datang dan tinggal dengan setiap jiwa yang akan berkata dari hati, 'Masuklah.'" Yesus masuk ke dalam hati dari orang-orang yang membuka pintu hati mereka dan berkata kepada Yesus, "Masuklah." Inilah yang Yesus maksudkan dalam Wahyu 3 ayat 20. Yesus yang mengetok pintu hati kita, dan siapa yang buka pintu hatinya dan mengizinkan Yesus masuk, maka Yesus akan makan bersama orang itu. Yesus tinggal di dalam hati kita. Lalu, apa pentingnya kehadiran Yesus dalam hati kita dengan memikul salib? Selain mampukan kita, terlebih dahulu, Testimonies for the Church volume 6 halaman 247 paragraf 2 berkata, "Mengapa kuk Kristus enak dan bebannya ringan? Karena Dia menanggung beban itu di atas salib Kalvari."
satu-satunya makhluk ilahi yang telah menjadi manusia dan telah memikul salib dan menanggung salib bagi kita hanyalah Yesus. Tidak ada yang lain. Karenanya yang mampukan kita untuk memikul salib setiap hari hanyalah Yesus. Dan bersama Yesus beban kita ringan. Kenapa? Karena Yesus terlebih dahulu telah menanggungnya untuk kita. Karenanya bukalah pintu hati kita dan terimalah Yesus masuk dalam hati kita melalui kehadiran Roh-Nya. Maka kita dimampukan untuk pikul salib setiap hari. Apakah manfaatnya? Renungan hari ini katakan, melalui memikul salib setiap hari, kita menerima jaminan keselamatan. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas penjelasan yang sangat indah pagi hari ini, bahwa kami dapat memikul salib Kristus setiap hari, yaitu dengan menerima kehadiran Roh-Nya dalam hati ini. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami, agar membuka pintu hati dan mengizinkan Yesus masuk, sehingga selain memampukan kami, tapi beban kami pun ringan karena Yesus telah menanggungnya untuk kami. Bersama kami ya Bapa sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.